Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Betsy. Dan di video kali ini gue bakalan quick review dari TV series Disney Loki Season 1 Episode 1. Glorious Purpose. Oke, ini merupakan episode pertama dari Loki TV series, dimana mengambil cerita setelah Avengers Endgame kalau gue nggak salah. Jadi dimana kita tahu kalau misalnya kalian udah nonton Avengers Endgame, spoiler ya kalau misalnya kalian belum, ketika Avengers telah menyelesaikan tugasnya, ya mengalahkan Thanos dan mengembalikan kembali apa yang telah dihancurkan Thanos di Infinity War, mereka bertugas lagi ya, udah tanggung jawab mereka untuk mengembalikan barang-barang yang telah mereka pinjam dari masa lalu untuk dikembalikan ke masa mereka mengambilnya. Nah, Captain America mengambil tugas tersebut untuk ya kembali lagi ke masa lalu. Akan tetapi Captain America ya memutuskan untuk menetap di masanya untuk tinggal bersama Peggy Carter. Nah, kita tahu juga di Avengers Endgame itu bahwasanya Loki ketika Avengers 1 itu dia udah dikalahkan oleh Avengers, ditangkap. Nah, di Endgame dia berhasil kabur menggunakan Tesseract ketika Iron Man dan Ant-Man berusaha untuk merebut Tesseract di Avengers 1. Dan Tesseract ini mengandung berisikan Space Stone yang dimana bisa Space Stone artinya bisa teleportasi atau berpindah ke tempat lain gitu. Nah, Loki mengambil Space Stone untuk kabur dan disanalah mulai dari cerita Loki TV series ini. Oke, itu aja sih apa yang perlu kalian tahu sebelum kalian nonton Loki TV series. Jadi menurut gua kalau kalian ingin tahu dulu Loki itu apa, kalian nonton Thor dulu, baru kalian nonton Avengers 1, baru kalian nonton Endgame. Itu kalian udah bisa tahu timeline dari Loki ini. Jadi untuk episode 1 ini menurut gua lebih berfokus ke Loki itu sendiri ya. Bagaimana Loki menerima dirinya sendiri, bagaimana Loki ingin mengetahui arah dan tujuannya itu kemana lagi ya. Dan menurut gua cukup bagus ya untuk pengembangan karakter Loki mungkin ya. Karena kita tahu juga kalau misalnya di original timeline-nya, dimana setelah Avengers 1 balik lagi ke, kalau gua nggak salah, Thor ya, Thor Dark World, terus baru ke dari Thor Dark World ke Thor Ragnarok. Nah, itu udah ada pengembangan development Loki. Nah, tapi karena dia timeline-nya itu ketika Avengers 1, maka timeline yang Loki yang di TV series ini tidak merasakan timeline dari Thor Dark World sama Thor Ragnarok, di mana dia melewati berbagai pengembangan dari karakter tersebut, seperti ibunya yang telah wafat, ayahnya yang telah wafat, dan Asgard yang telah hilang, dan Loki yang menerima ajalnya di Infinity War, di opening dari Infinity War kalau nggak salah, dia Loki menerima ajalnya. Dan Loki tidak sama sekali tahu mengenai kejadian-kejadian tersebut di Loki TV series ini. Nah, itulah kenapa ketika ini mungkin mau spoiler ya, ketika Loki di TV series di episode 1 ini dijelaskan kembali tentang tujuan dari Loki itu sebenarnya apa gitu dan lain sebagainya. Dulu gue itu bagus. Dan juga di episode 1 ini diperkenalkan mengenai sistem tentang world, earth, dan sistem dari timeline dari MCU. Kalau misalnya lu lihat di DC ya, DC itu ada juga earth-nya. Jadi earth 0, earth 1, earth 2, earth prime, dan lain sebagainya. Dan itu dijelaskan melalui superhero The Flash. Mungkin di MCU juga ada namanya Spider-Man sama Doctor Strange. Nah, jadi kalau di DC itu lebih sering dijelaskan di The Flash, karena The Flash itu ada namanya Speed Force. Jadi dia melintasi beberapa timeline untuk kembali lagi ke timeline sebelumnya atau ke Earth sebelumnya. Salah satunya di salah satu CW TV series The Flash. Ada juga di CW di Crisis on Infinite Earth. Nah, itu menjelaskan tentang multiple Earth macam-macam Earth dari DC. Nah, untuk yang MCU ini dijelaskan di Loki. Dan ya sebenarnya di MCU ini dijelaskan juga bahwasanya salah satu dari timeline
timeline dari timeline dari MCU ini itu ada penjaganya gitu, ada namanya TVA, Time Variance Authority. Authority artinya mereka menjaga, mengawasi seluruh dari timeline ini agar timeline itu tidak berantakan gitu. Nah, itu dari TVA. Dan ya itu tadi gue bilang bosnya, episode 1 ini lebih berfokus tentang Loki itu sendiri, bagaimana Loki ini mengenal dirinya sendiri, mengenal terhadap apa itu TVA, mengenal terhadap timeline, dan mengenal apa tujuan dari Loki itu sebenarnya gitu. Dan menurut gue untuk penjelasan terhadap episode 1 ini terkait tentang timeline cukup dijelaskan oleh episode 1 ini, karena bagi penonton-penonton yang belum tahu juga tentang konsep tentang Earth ini, macam-macam Earth dan timeline time dari MCU ini, penjelasan dari episode 1 ini cukup jelas ya menurut gua. Apalagi mereka menampilkannya secara padat dan secara tidak bertele-tele gitu. Cukup untuk satu episode itu 50 menitan kalau nggak salah. Dan ya menurut gua untuk episode 1 ini bagus. Dan ya tidak terlalu superior, tidak terlalu, dan juga tidak buruk, tapi bagus. Menurut gua fine. Dan kalau misalnya kalian ingin tahu bagaimana kelanjutan Loki, ya ceritanya sebagaimana, dan kalau misalnya kalian fans dari aktor dari Loki ini, aktor dari Loki ini Tom Hiddleston, kalian boleh nonton Loki ini. Dan menurut gua episode 1 ini barusan permulaannya ya. Dan untuk episode selanjutnya menurut gue lebih seru daripada WandaVision sama Falcon and Winter Soldier. Yang gue belum nonton sih WandaVision sama Falcon and Winter Soldier. Mereka unik sih, bukan gue melihat dari kayak the best apa enggak, tapi mereka itu dari setiap TV series yang diceritakan itu unik. Dan Loki ini ada uniknya tersendiri gitu. Apalagi banyak referensi dan jokes yang sekiranya banyak penonton yang tidak tahu, jadi penonton harus mencari tahu terhadap jokes tersebut. Ada terkait tentang mungkin spoiler ya, DB Cooper dan lain sebagainya. Let's see. Dan itu saja sih, sekian menurut gua review dari TV series Loki season 1 episode 1. Menurut kalian bagaimana? Boleh kalian kirim di komentar. Kalau kalian suka dari video ini, silahkan like, bisa komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini. Oke, sekian saja, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.